Kita memulai dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar sebagian dari isi hati-Mu melalui firman kebenaran. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu yang menyelamatkan dan yang memerdekakan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung siang ini, dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang berharap kepada Tuhan atau kepada kenyataan. Ya, seringkali kenapa tema ini saya ambil, karena ada banyak orang yang berkata gini, Bu Eli, saya tetap berharap kepada Tuhan. Tapi saya ya stres Bu Eli, lihat kenyataan seperti ini. Seolah-olah gimana Tuhan tidak melakukan sesuatu. Nah itu bukan berharap sama Tuhan. Kalau saudara berharap sama Tuhan, saudara tidak perlu lagi ragu atas apapun yang terjadi. Itu tandanya saudara bukan berharap kepada Tuhan, tapi saudara berharap kepada kenyataan. Orang yang berharap pada kenyataan pasti hasilnya mengecewakan. Kenapa? Karena kenyataannya makin bertambah buruk. Coba kalau kita lihat kenyataan tambah buruk, kita bukan berharap lagi sama Tuhan. Maka ketika kita melihat kenyataan dan kita berharap kenyataan kita bertambah baik, tapi nyatanya kenyataan kita makin bertambah buruk, makin rugi, makin hasilnya luar biasa, arahnya menurun, kita stres enggak saudara? Pasti ada banyak orang yang hari-hari ini stres, depresi, karena senyatanya hidupnya bukan berharap kepada Tuhan, tapi berharapnya hanya pada kenyataan. Dan ketika kenyataannya makin buruk, dia berharap semakin baik, tapi kenyataannya makin bertambah buruk. Di situ itulah titik stres, depresi, kekuatan saudara akan habis. Tapi kalau hari ini kita berharap kepada Tuhan, mau kenyataannya baik, kenyataan buruk, jet coaster, di PHP, hutang, toko tambah sepi, ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, maka pengharapan saudara di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Saudara perlu tahu bahwa kenapa Tuhan izinkan proses dalam hidup saudara sampai hari ini masih berlanjut. Proses kehidupan itu masih terjadi. Karena pemandangan saudara dan Tuhan itu beda. Saudara melihat masalah itu hal yang buruk. Masalah itu menghancurkan. Masalah itu merugikan. Tapi bukan di pemandangan Tuhan. Di pemandangan Tuhan ya, masalah itu investasi. Sekali lagi, di pemandangan Tuhan, masalah itu adalah investasi. Makanya hari ini saudara jangan cepat-cepat mempercepat investasi saudara. Tuhan memang sengaja menunda semua proses pemulihanmu, proses yang menyakitkan, proses kehilangan ya. Jujur kalau orang alami proses itu ada banyak alat yang Tuhan pakai. Ada yang orang alami proses kehilangan penghasilannya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan rumah yang harus dijual, kehilangan usaha yang harus ditutup, kehilangan pabrik yang harus dijual juga, yang harus mem-PHK banyak karyawan, kehilangan pekerjaan inti. Ada banyak orang yang hari-hari ini mengalami proses dengan kehilangan. Ada yang kehilangan pasangan hidupnya, cinta pasangan hidupnya yang selama ini cinta mati tiba-tiba berubah. Itulah namanya proses Tuhan. Tapi buat saudara dan saya berpikir ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita mengalami kerugian, itu arahnya hancur.
Tapi buat Tuhan siang ini berkata, investasi. Masalah itu investasi. Investasi itu pasti butuh waktu. Ada yang investasinya pendek, menengah, dan panjang. Bersyukur kalau yang ngalami investasi masalahnya sampai hari ini masih dalam kurun waktu belum selesai. Investasinya, depositonya diperpanjang terus. Orang kok lebih milih investasinya di breakdown ya. Orang lebih milih gini, sudah selesai aja investasi surga, toh tidak menghasilkan apa-apa. Siapa yang bilang? Investasi dunia masih bisa rugi. Investasi dunia masih bisa ditipu. Investasi dunia dengan janji yang muluk-muluk bisa kabur. Teman saya ya hari ini ngalami titik di mana hancur, saudara. Hitungan cuman 2 bulan hancur karena ada investasi yang tutup dan semua hartanya karena masa pandemi dia pikir dia bisa hidup dari bunga karena usaha intinya sepi, akibatnya dia masukkan ke dalam satu investasi yang sangat menjanjikan. Bunganya tidak seberapa besar, tapi lebih tinggi berapa persen dari bunga bank. Dan singkat cerita, tanpa berpikir panjang, semua dimasukkan dalam satu investasi ini dan kolaps. Boboknya semuanya tidak bisa kembali. Hanya hitungan bulan dari orang yang punya nilai deposito tinggi, hari ini sudah tidak punya apa-apa. Saudara lihat. Tapi buat saudara dan saya, jangan berpikir bahwa air mata, kesengsaraan yang ditampung itu investasi loh saudara. Justru kalau ngalami masalah, ada air mata, ada kesengsaraan, itu didaftarkan. Ya, Mazmur 56 kalau nggak salah, semua didaftarkan. Itu investasi surga. Dan anehnya banyak orang tidak mau berlama-lama di dalam investasi surga. Orang berpikir bahwa investasi surga lewat masalah, rasa sakit, kehilangan, ditipu dan sebagainya itu merugikan. Tapi buat Tuhan investasi surga yang saudara sedang hari ini hidupi dengan proses yang masih belum selesai. Tuhan bilang gini, kamu takut apa? Investasi surga jaminannya adalah kerajaan Allah dan aku sebagai Tuhan Allahmu. Engkau tidak akan rugi, engkau tidak akan hancur, tidak ada jeripayamu yang tidak akan aku kembalikan sedetil apapun. Satu helai rambut jatuh, aku tahu hitungannya. Engkau takut apa dengan investasi surga lewat masalah, lewat penderitaanmu yang kau investasikan hari ini di dalam satu kerajaan Allah, dan kerajaan ini tidak akan pernah tergoyahkan dan kerajaan Allah tidak pernah bangkrut. Dunia bisa bangkrut, sekaya apapun investasi yang saudara masukkan dalam perusahaan raksasa bisa bangkrut saudara. Tapi investasi di dalam kerajaan Allah lewat penderitaanmu, lewat masalah, investasi ini tidak pernah bangkrut. Bahkan Tuhan berkata, aku menjamin berkat keuntungan. Waktu saya merenungkan firman ini, Tuhan berikan saya di Mazmur 1 ayat 3. Tuhan bilang gini, kamu tahu investasimu apa Eli? Selama bertahun-tahun mungkin orang lihat kamu konyol. Mungkin orang lihat kamu bodoh. Kamu terlihat seperti keset. Tapi kamu tahu investasimu di dalam aku yang hari ini aku sudah perhitungkan apa. Dan malam itu saya tanya, ya, saya kalau dapat inspirasi dari Tuhan itu sekitar jam 3 pagi, saudara. Jam 3 pagi, jam 4 pagi, beberapa hari ini saya dapat ayat yang luar biasa. Membuat peneguhan, saya sudah catat semua ayat yang beberapa hari ini Tuhan memberikan saya pada waktu saya tidur. Dan ketika saya diberi ayat ini, saya bilang, Tuhan terima kasih buat kepercayaan yang kau berikan. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, kamu tahu investasimu apa? Mazmur 1 ayat 3 Tuhan bilang gini, kamu ini seperti pohon kehidupan. Setiap manusia punya pohon kehidupan masing-masing. Tuhan bilang ini, ketika engkau mengalami masalah, engkau pikir ini prahara, engkau pikir ini bencana, tapi ketika responmu benar, engkau sedang merenungkan firmanku, engkau sedang melakukan firmanku, dan engkau seperti pohon kehidupan yang dialirkan di tepi aliran
air yang akan menghasilkan buah pada musimnya, dan segala sesuatu yang engkau kerjakan akan dibuat berhasil. Bukankah hari ini ketika investasimu bertahun-tahun dan responmu selalu benar, engkau tanpa sadar buah daripada pohon kehidupan yang selama ini dengan bercucuran air mata, hari ini Tuhan bilang, engkau sedang melihat buahnya. Buahnya itu berbuah lebat, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, aku yang membuat berhasil. Itulah investasi bersama Tuhan. Kalau hari ini hidupmu mengalami proses yang berat, jangan pernah lari, saudara. Karena ketika engkau lari, engkau sedang tidak menghidupi, mengalirkan aliran air kehidupan buat pohon kehidupan yang suatu kali kita semua akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita marah sama Tuhan dan kita ambil stop investasi air mata, stop investasi penderitaan, kita pilih cara dunia, kita pilih cara paranormal yang kelihatannya instan untuk memulihkan masalahmu, maka segala sesuatu yang berbuah lebat sedang dalam perjalanan ini akan berhenti, saudara. Dan apa saja yang seharusnya Tuhan sudah persiapkan berhasil dalam hidupmu, engkau sedang menentukan, engkau sedang menutup pintu keberhasilan itu, dan engkau sedang mengubah nasibmu menjadi pintu kegagalan. Tangkap ya, saudara. Jadi hari ini setiap saudara dan saya pastikan kita semua punya pohon kehidupan masing-masing. Buahnya si A, buah saudara dan saya berbeda-beda. Tergantung dari cara saudara pada waktu saudara menginvestasikan hidupmu dengan masalah, responmu gimana? Panjangnya investasimu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang setengah panjang. Semi, antara pendek dan panjang, itu yang menentukan buahnya nanti, saudara, dan keberhasilanmu. Makanya ketika Tuhan memberikan firman ini, saya bilang, wow, ternyata orang yang berespon benar itu tidak pernah ada ruginya. Ya, orang yang selalu berespon benar tidak pernah ada ruginya. Bahkan 90% hidupmu ditentukan dari respon. 10% itu dari masalah. Makanya hari ini yuk, apapun yang terjadi, pikirkan ini investasi. Dan aku tidak boleh mengharapkan kenyataan. Kalau aku mengharapkan kenyataanku baik-baik, ternyata hasilnya mengecewakan, itu pun tetap investasiku sedang jalan karena aku mengharapkan Tuhan. Tangkap ya, saudara. Hari ini yuk, pohon yang saudara sedang hidupi itu di tepi aliran air. Air yang mengalir dengan derasnya itu akan membuat benih-benih pohon kehidupanmu pasti akan tumbuh subur saat saudara dan saya menjadi pelaku firman. Merenungkan firman, jadi pelaku firman, ternyata itu tidak ada ruginya, saudara. Hari ini pastikan Tuhan bilang gini, investasimu aku jamin berhasil. Investasimu aku jamin berbuahnya lebat sekali. Bahkan nanti lipat-lipat investasimu, bukan seperti orang dunia berjanji. Sekali aku Tuhan Allah yang berjanji, aku pasti menggenapinya. Bukan lagi omong kosong, janji kosong. Polis yang dipegang buat saudara dan saya sebagai orang benar, polis kerajaan Allah itu tidak perlu diragukan lagi. Walaupun hari ini orang investasi butuh waktu, kadang-kadang bisa rugi, kadang-kadang bisa untung. Lah namanya investasi. Saudara ikut investasi dunia aja untung rugi ditelan mentah-mentah. Saudara rugi sekalipun saudara telan mentah-mentah, saudara bilang gini, ya sudahlah, rugi bulan ini, bulan depan ya pasti ada untung lah. Ya sudahlah, mungkin investasiku hari ini 2 bulan ini rugi, tapi masa rugi terus? Tapi kenapa ketika saudara menginvestasikan penderitaan air mata di dalam kerajaan Allah, saudara tidak mau rugi? Saudara tidak rela untuk kehilangan, padahal yang menjamin itu
Bapak di surga. Bapak di surga bilang gini, mau rugi, mau untung, naik turun, arahmu tetap berhasil. Arahmu tetap berbuah lebat, investasimu akan menjadi lipat-lipat. Waktu saya dapat rema ini, saya bilang, Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa. Hari ini yuk kita mau belajar, saudara. Berharap kepada Tuhan, bukan berharap pada kenyataan. Kalau saudara berharap pada kenyataan, ada banyak anak Tuhan yang hari-hari ini marah sama Tuhan, tawar hati sama Tuhan, sehingga apa? Berhenti untuk menghidupi pohon kehidupannya. Mereka sudah tidak mau lagi nabur benih kebenaran, tidak mau jadi pelaku firman, ogah-ogahan, disuruh ikut Zoom tidak mau, disuruh ikut ibadah tidak mau, disuruh ikut yang namanya kebaktian apapun, baca firman apa tidak mau. Kenapa? Karena mereka kecewa dengan hasil. Tapi ketika kita mengharapkan Tuhan, kita bilang gini, mau naik turun hasilnya rugi. Sekalipun hari ini kelihatannya rugi Tuhan, tapi aku memilih tetap percaya, berharap kepadamu. Aku akan tetap investasikan bahwa aku tetap akan menjadi pelaku firman. Aku percaya suatu kali pohon kehidupanku pasti berbuah lebat pada musimnya, pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya Tuhan. Dan apa saja yang diperbuat dalam hidupku, Tuhan yang membuat berhasil. Bukan lagi keadaanmu yang bisa berhasil. Mungkin saudara tidak punya kemampuan buat usahamu hari ini bisa bangkit. Mungkin engkau sudah tidak punya kemampuan buat engkau bisa pulihkan rumah tangga. Bagaimana Bu Eli? Saya pernah melayani seorang ibu, saudara. Saya melihat keteguhan hatinya berharap sama Tuhan. Dia tidak berharap kepada kenyataan. Dan saya melihat hasilnya hari ini spektakuler, saudara. Ada banyak ibu-ibu yang hari ini tidak lagi berharap pada fakta. Tapi dia berharap kepada Tuhan. Semua hasilnya menikmati hasil. Di mana buahnya berbuah lebat. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil. Orang berhasil bukan berarti masalahmu selesai. Orang berhasil ketika dia bisa mengalahkan semua tipu daya iblis, ketika dia bisa menang atas responnya tanpa disadari di alam roh yang namanya pohon kehidupanmu sedang berbuah lebat. Itulah keberhasilan saudara dan saya sebagai pemenang-pemenang di alam roh. Ketika alam roh terjadi kemenangan, maka di alam nyata itu bonus. Pasti dilepas sama Tuhan, tidak bakal ditahan-tahan. Waktu alam roh menang, alam nyata itu pasti terjadi, saudara. Tapi kalau saudara kejar kaya, alam nyatanya saja, belum tentu alam roh saudara kaya di hadapan Tuhan itu terjadi. Tapi kalau saudara sudah kaya di hadapan Tuhan, percayalah, di alam nyata, kaya secara fisik itu hanya masalah kecil. Bonus Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, selalu berkat mengikuti orang benar saat hidupmu benar-benar menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Singkat cerita, ibu ini pada awal proses ya, dia bilang gini, Bu Eli, saya sudah didatangi surat gugatan cerai. Dan surat ini suami saya sudah mulai packing semua barangnya. Dia sudah berencana untuk pindah keluar rumah. Bahkan si wanita ini sudah menunjukkan kemenangannya bahwa dia sudah mengalahkan saya. Saya sudah rasanya hampir putus asa, Bu Eli. Karena setiap malam saya didatangi kuasa gelap. Tiap malam saya didatangi sepertinya saya merinding, Bu Eli. Tapi itu kuasa gelap tidak bisa menjamah hidup saya. Kadang-kadang jujur saya capek. Tapi karena Bu Eli menjadi penyemangat saya tidak boleh capek, saya tidak boleh berharap dengan kenyataan, saya punya pengharapan kepada Tuhan, saya lanjutkan proses hidup saya hadapi semua ini Bu Eli dengan respon yang benar. Kata Bu Eli, yang penting responnya benar, jangan lihat apapun, karena suami wanita itu bagiannya Tuhan, yang penting bagianmu lulus di hadapan Tuhan. Dan saya tetap baik sama suami, ketika dia pulang saya tetap berikan dia senyum, saya tetap berikan dia makanan. Pada waktu sidang sekalipun saya ketika bertemu dengan dia, saya peluk dia. Saya tetap anggap dia suami yang terbaik. Singkat cerita, ternyata berjalannya proses pengadilan secara akal tidak mungkin dibatalkan. Bahkan pada detik-detik menjelang ditok
sama hakim. Hakim sudah bilang gini, kelihatannya suamimu menang. Tapi apa yang terjadi? Keputusan manusia tetap keputusan manusia. Walaupun wanita ini bisa mengeluarkan banyak uang, suaminya bisa mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan satu pertandingan di pengadilan, tapi ternyata dibuktikan kalah. Dan hari itu suaminya tiba-tiba berubah. Sejak hari itu suaminya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pengadilan dan dia cabut semua gugatan. Mungkin kalau tidak dicabut pasti menang. Tapi ketika hari itu suaminya tiba-tiba datang, dia mencabut gugatan dan dia kembali ke rumah. Dia mulai memulihkan hubungannya dengan si istri ini. Dan dia berkata, how great is our God. Ini kalau bukan Tuhan, saya pasti kalah. Tapi karena Tuhan yang berperang buat hidup saya, hari ini kemenangan itu terjadi, Bu Eli. Dan singkat cerita dia bilang, Bu Eli tahu sejak pelakor itu kalah, saya dikirimi apa-apa, Bu Eli. Katanya dia lagi mau silet-silet tangannya dan sebagainya. Dengan berbagai macam cara berusaha menarik suaminya kembali. Tapi tetap ketika Tuhan berkata, sudah waktunya aku membuat engkau berhasil. Kekuatan dukun manapun, Bu Eli, tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Ya, saya juga pernah mengalami, saudara, saya pernah ceritakan pada waktu saya mau dicerai. Ya, saya berdoa dengan kekuatan Tuhan. Saya cuma bilang gini, waktu saya mau dicerai, awal saya panik, saudara. Tapi ketika Tuhan berkata gini, hidupmu ditentukan apa kataku. Yang penting responmu gimana. Hari itu saya berespon benar. Dan benar, Tuhan membalikkan. Hari itu suami saya menggagalkan semuanya ini. Dan ketika hari itu gagal, malam ketika saya di rumah, tiba-tiba ada kain kafan turun. Dan orang bilang gini, Bu Eli, tahu ya, katanya gitu, ini ketika rancangan si wanita itu gagal, dukun berbicara. Saya balas, dukun berbicara, Tuhanku bertindak. Tidak perlu takut mau berapa dukun yang berbicara, ketika hanya kita sebagai anak Tuhan cukup hanya satu, yaitu Tuhan yang bertindak. Ketika Tuhan yang bertindak, siapa yang bisa lawan Tuhan kita yang besar? Amin. Jadi yang terpenting hari ini, yuk hidupi firman supaya saudara tidak kecewa. Lebih baik berharap kepada Tuhan. Kalau lihat kenyataan buruk, tidak usah lagi kecewa. Tuhan, terima kasih. Kalau memang proses masih berlanjut, berarti investasiku mau diperbesar sama Tuhan. Itu yang diucapkan, saudara. Jangan bilang mati, hancur. Aduh, Bu Eli, tidak usah seperti itu, saudara. Imanmu yang menyelamatkanmu. Jadilah menurut imanmu. Kalau imanmu berkata, ya Tuhan, kalau memang hari ini aku sudah berharap tokoku rame, tapi ternyata tokoku sepi. Aku berharap rumahku segera laku supaya hutangku terbayar, tapi ternyata belum laku. Tidak apa-apa. Berarti investasiku sedang ditambah-tambahkan, sedang diperbesar oleh Tuhan. Aku akan menikmati keberhasilan yang lebih besar lagi di depan. Itulah mental pemenang. Hari-hari ini saya tidak tahu kenapa Tuhan mulai ajari saya untuk berkhotbah tentang bagaimana kita punya mental pemenang. Kita punya kuasa membalik kenyataan. Kita jangan mau telan mentah-mentah semua intimidasi iblis. Ketika iblis datang dengan fakta dan berkata tokomu sepi, tokomu bangkrut, depositomu habis, toko rumahmu akan terjual dan engkau akan habis, suamimu akan kabur, suamimu akan mencintai wanita ini, lihat ini fotonya. Mesra, fotonya mesra. Saudara, jangan pernah telan mentah-mentah. Kita punya kuasa sebagai anak Tuhan untuk menyerang segala tipu daya iblis, yaitu dengan perkataan ada tertulis seperti khotbah saya tadi minggu lalu. Ya, hari ini saudara dan saya, yuk, kalau memang proses masih berlanjut, tenang aja. Kan ini pohon kehidupannya masih terus. Selama saudara belum pulang ke rumah Bapak, pohon ini terus hidup, saudara. Namanya pohon kehidupan yang dialirkan di tepi aliran air. Tuhan sudah memberikan aliran airnya begitu deras buat anak-anak Tuhan. Yang jadi masalah, saudara tidak bisa memanfaatkan aliran air ini. Sebenarnya benih ini, investasi ini luar biasa hasilnya. Tapi karena saudara termakan dengan intimidasi iblis dan saudara terlalu berharap dengan kenyataan supaya hasilnya baik, saudara kecewa. Tapi hari ini katakan di hadapan
Tuhan, Tuhan enggak apa-apa, aku percaya kok investasiku lagi diperbesar, investasiku lagi diperbanyak, investasiku lagi dibuat berhasil, untungnya berlipat-lipat. Dan bukan hanya aku yang menikmati, tapi keturunanku pasti akan menikmati apa yang diinvestasikan dari orang benar. Belajar dari seorang Daud yang berkata seperti ini, saudara. Ketika aku takut, aku percaya. Ya, saudara dan saya hari ini bagaimana kehidupan saudara dan saya ketika takut. Mazmur 53 ayat 4 berkata, ketika aku takut, aku percaya. Apakah saudara dan saya hari-hari ini ketika takut kita bisa percaya kepada Tuhan atau percaya kepada kenyataan? Kalau kita percaya kepada Tuhan berarti kita punya pengharapan yang besar kepada Tuhan. Yuk kita baca bagaimana seorang Daud ya yang berdoa di 2 Samuel ya, kita baca di 2 Samuel 7 ayat 22 dan 28 ya. 2 Samuel ini doa seorang Daud. Hari-hari ini siapa yang tidak punya ketakutan? Semua saudara, jujur. Kalau orang tanya Bu Eli punya rasa takut? Jujur, punya. Waktu iblis datang dengan fakta yang hancur-hancuran, saya punya rasa ketakutan. Tapi ketika saya mulai mengerti kebenaran, saya mulai buang rasa takut. Karena apa yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, itu justru yang akan menimpa saya. Buat apa saya takut? Pikiran saya sudah bukan lagi masalah itu buntung, masalah itu bencana, masalah itu aib, masalah itu petaka. Tapi mulai hari itu saya mulai berpikir masalah adalah investasiku, masalah adalah keberhasilanku, masalah adalah buah yang waktunya aku menuai buah yang lebat. Itu aja otak saya. Otak saya mata duitan, saudara. Saya mikir kerajaan Allah itu tidak pernah bangkrut, tidak pernah tergoncangkan. Buat apa saya takut? Dunia boleh tutup, dunia boleh lenyap, tapi kerajaan Allah yang menjanjikan investasi saudara aman, tidak pernah bangkrut, tidak pernah goncang, tidak pernah tutup, saudara. Kerajaan Allah akan selama-lamanya. Yuk baca 2 Samuel 7 ayat 22 dan 28. 2 Samuel 7 ayat 22 dan 28. Sebab itu engkau besar ya Tuhan. Ya, lihat. Hari ini kalau kita meletakkan pengharapan kepada Tuhan, kita jelas tahu sadar. Siapa sih yang kita harapkan? Tuhan yang besar. Tuhan yang besar ada di pihak saudara dan saya siang ini. Dia berkata, sebesar apapun beban hidupmu, seburuk apapun besar beban hidupmu, sebesar apapun masalahmu, sadarilah bahwa aku Tuhan yang jauh lebih besar berpihak kepadamu. Sehingga engkau tidak perlu takut. Ya, kita baca. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada Allah lain selain engkau menurut segala yang kami tangkap. Hari ini kalau saudara ragu berarti saudara menangkapnya bukan seperti Daud. Saudara menangkap Allah itu lebih kecil dari masalahmu. Allah itu tidak mampu mengatasi pelakor. Allah itu tidak mampu mengatasi hutangmu. Allah itu tidak mampu mengatasi engkau yang di PHK hari ini. Kalau kita punya pemikiran yang sama seperti Daud berkata, tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Hari ini saudara pastikan, saudara tangkap Tuhan itu siapa? Tuhan itu sebagai mesin ATM-mu, Tuhan itu hanya sebagai satpammu, apa Tuhan itu sebagai Tuhan yang berdaulat, yang Tuhan yang besar? Itu tergantung pemikiran saudara hari ini. Kalau saudara hidup dalam ketakutan dan hidup dalam depresi, berarti yang saudara tangkap beda dengan yang Daud tangkap. Saya nggak mau beda dengan yang Daud tangkap. Saya tetap menangkap di balik perselingkuhan suami saya sampai punya 2 anak. Dia tetap pada posisi Allah, saudara. Dia tetap pada posisi Tuhan yang besar. Dia bukan pada posisi Allah yang kalah. Apakah banyak orang berbicara waktu itu ketika suami saya di PHP, suami saya kembali dukun bicara, suami saya kembali lagi. Dan orang bilang gini, dukun bicara Eli kalah. Oh bukan saudara.
Saya terlalu percaya yang saya tangkap sampai hari ini, walaupun ada proses dalam hidup saya masih dilanjutkan, saya tetap menangkap Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang bertahta atas hidup saya, bahkan Dia Tuhan yang menentukan jalan hidup saya dari awal sampai hari akhir. Itu yang saya tangkap. Jadi hati-hati, kalau saudara dan saya nangkapnya salah tentang Tuhan, saudara tidak akan lihat sesuatu yang luar biasa. Lihat apa yang dikatakan Daud. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah. Segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik, saudara, kepada hamba-Mu. Perkara yang baik. Hari ini kita tahu, kita ini berharap kepada Tuhan. Kita mempercayai 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan di atas segalanya. Hari ini apa yang saudara tangkap? Tuhan itu Tuhan di atas segalanya, termasuk keuanganmu yang lagi bocor. Hari ini rumah tanggamu yang kacau balau, termasuk keuangan penghasilanmu yang kena PHK, sakit penyakit, masalah yang harus saudara renungkan. Tuhan itu di atas segalanya atau di bawah? Kalau saudara berkata Tuhan di atas segalanya, maka saudara dan saya pasti terus akan berharap kepada Tuhan. Tidak akan kecewa. Itu yang pertama. Jadi Tuhan tidak ada tandingannya. Makanya kalau nyanyi lagu Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang jadi pertanyaannya hari ini, Allah dan kerajaannya itu segalanya enggak dalam pikiran saudara? Bohong saudara kalau bilang ini, iya Tuhan, Engkau segalanya. Waktu kantongnya tebal, waktu disayang suami, waktu usahanya rame, waktu hidupnya bisa ngelencer ke luar negeri, jalan-jalan putar-putar. Oh gampang bilang Kaulah segalanya. Tapi apakah hari ini tetap Tuhan yang sama ada di dalam pemikiran saudara, tetap di dalam apa yang saudara tangkap dalam pemikiran saudara? Apakah Dia segalanya saat keuanganmu kacau balau? Saat tokomu sepi, saat engkau harus jual rumahmu untuk bayar hutang, saat suamimu pasangan hidupmu tidak setia lagi, apakah ini tetap ada di dalam apa yang saudara pikir seperti Daud yang saudara tangkap? Itu jadi pertanyaan. Kalau saudara berkata, iya Bu Eli, tidak usah pikirkan masalah. Tidak usah pikirkan keuanganmu. Toh itu investasi. Toh yang kamu tangkap Tuhan segalanya. Selama Tuhan tidak hilang dalam hidup saudara dan saya, itulah harta yang paling berharga. Selama Tuhan tidak pernah jauh dari hidupmu di masa sukar di akhir zaman, itulah harta yang paling berharga. Jadi yang lainnya dikesampingkan. Coba renungkan, yang berharga mana? Tuhan, tokomu, rumahmu, depositomu, kesehatanmu, atau pasangan hidupmu? Saudara bisa berkata jujur hari ini di hadapan Tuhan. Mana prioritas hidupmu? Tuhan atau uang? Tuhan atau jalan-jalan ke luar negeri? Tuhan atau suamimu yang kembali mencintai engkau? Prioritas mana? Apa yang ada di dalam pikiranmu itu yang akan menentukan respon dan keputusanmu. Hari ini pastikan yang pertama berharap kepada Tuhan segalanya. Amin saudara ya. Yang kedua, Daud berkata, segala firman-Mu adalah kebenaran. Yang kedua, berharap kepada Tuhan, yaitu berharap kepada firman-Nya yang adalah kebenaran. Roma 1 ayat 17 kalau tidak salah atau 16 itu berkata bahwa firman itu adalah sesuatu yang menyelamatkan hidupmu.
Jadi hari ini firman itu adalah yang saudara percayai. Hari ini ada berapa banyak orang mulai meragukan firman, orang mulai ogah-ogahan merenungkan firman, orang mulai ogah-ogahan jadi pelaku firman, orang mulai ogah-ogahan untuk mendengar firman lewat ibadah hanya karena Tuhan belum jawab proses hidupnya. Tuhan belum jawab doa-doanya dipulihkan. Ada berapa banyak orang mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu firman yang bisa memerdekakan hidupmu, firman yang bisa menyelamatkan hidupmu, tapi engkau korbankan hanya karena pengharapanmu melihat kenyataan hasilnya tidak bertambah baik. Saudara kecewa, saudara marah kepada Tuhan. Berharaplah kepada firman yang adalah kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuk kita lihat. Janjinya yang melakukan apa? Perkara yang baik. Ketika saudara berharap kepada Tuhan, 3 hal. Berharap Tuhan segalanya, firman adalah kebenaran. Daud berkata, engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hambamu. Hari ini percayalah ya, yang kalau saya lihat tadi itu ada yang jawab firman kebenaran itu Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Hari ini hati-hati, kalau firman itu tidak dihidupi, itu kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau hari ini saudara mulai menghindari ibadah, saudara sedang membangun apa? Kelemahan saudara, tidak dibangun kekuatan. Saudara sedang membuat hidupmu terpuruk. Injil itu bagaimanapun kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Roma 1 ayat 16a, ya. Itu tadi. Yang ketiga yaitu menjanjikan perkara yang baik. Jadi janjinya dalam hidup saudara dan saya sebagai orang benar adalah perkara yang baik. Waktu ini kita lagi di masa-masa ruang tunggu, menunggu janjinya Tuhan dalam perjalanan. Tidak usah takut, yang baik pasti sedang terjadi dalam hidupmu. Kalau Tuhan berjanji, aku menjanjikan perkara yang baik kepada hambaku, itu berarti di balik keuanganmu yang kacau balau, rumah tangga, proses kehidupan yang sulit, selalu ada perkara yang baik. Ingat ya saudara, jadi hari ini sabar. Wong menantikan perkara yang baik, dijamin investasimu berakhir dengan perkara yang baik, keberhasilan, keberuntungan, buahnya lebat. Lah saudara kok tidak sabar hari ini? Yuk sebagai anak Tuhan, kita mau hari ini sungguh-sungguh menghidupi 3 hal. Berharaplah kepada Tuhan karena Dia sudah menjamin bahwa akulah Tuhan segalanya. Apa yang ada di dalam pikiranmu tentang Tuhan itu yang senyatanya akan terjadi. Hari ini berharaplah kepada firman yang adalah kebenaran. Hari ini berharaplah kepada janji Tuhan atas segala perkara yang baik. Jadi tidak perlu gentar hari ini. Ingat kata Bu Eli, masalah investasi, masalah menguntungkan. Investasi kerajaan Allah bukan uang. Kalau dunia investasinya uang. Makin besar uangmu, makin besar yang saudara tangkap, yang dapat. Itu kalau tidak bangkrut. Kalau investasimu arahnya trennya naik. Tapi kalau investasimu perusahaannya bangkrut. Terus kalau arahnya turun investasinya, perusahaannya kolab, bangkrut juga. Saham seperti itu. Tapi hari ini investasi kerajaan Allah berbicara air mata penderitaanmu aku tampung dan kesengsaraanmu aku daftarkan. Investasi kerajaan Allah beda dengan dunia. Dunia uang, kalau makin banyak menderita ikut Tuhan, makin banyak investasinya. Yang jadi pertanyaannya orang banyak tanya, loh Bu Eli, ikut Tuhan kok menderita terus? Siapa yang bilang? Setiap bulan investasi air mata tetap diberi bunga, saudara. Saya ngalami proses bertahun-tahun investasi air mata, sampai sudah air mata sudah tidak keluar kering. Yang namanya ingus, yang namanya rasa sakit, nyesek,
Sesak nafas sudah saya alami, saya berikan investasi itu kepada Tuhan. Tiap bulan, oh hauce saudara, terima bunganya. Walaupun belum sepenuhnya lihat untungnya dilipat-lipatkan ganda. Tapi keuntungan tiap bulan aja sudah saya nikmati. Wow saudara, itu masih tiap bulan. Bayangkan kalau investasimu pohon kehidupannya sudah berbuah pada musimnya. Saya tidak bisa bayangkan berkatnya Tuhan seperti apa yang akan saya terima saudara. Hari ini ada banyak orang yang bilang saya mau lihat hasilnya Bu Eli, tapi prosesnya tidak mau, tidak bisa saudara ya. Itu cuman baru tiap bulan loh saudara yang saya terima. Itu baru tiap bulan loh saudara. Bayangkan hari ini kalau saudara setia sama Tuhan tiap bulan, tidak ikut Tuhan tuh tidak mungkin saudara. Yang saudara pikirkan ikut Tuhan kok susah. Walaupun ada investasi air mata tiap bulan tetap diberi bunga. Percayalah itu. Bunga kerajaan Allah beda dengan bunganya dunia. Saudara akan menikmati luar biasa. Satu pintu yang tertutup akan membuka banyak pintu. Dan bahkan banyak pintu-pintu yang tidak pernah saudara pikirkan itu sedang Tuhan buka. Yuk bahas satu persatu. Ya, kita percaya, kita belajar dari seorang Daud ya. Kalau Tuhan di atas segalanya, Daud itu berkata di Mazmur 56 ayat 4, dia berkata gini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu waktu dia mengalami ketakutan dan dia mengambil keputusan, walaupun keadaan tidak ada dasar berharap, aku tetap milih percaya kepada Tuhan. Hari ini tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, walaupun kenyataannya makin mengecewakan. Saudara tidak perlu kecewa sama Tuhan, tetaplah percaya. Lihat ayat 14, itu ayat penutupan terakhir ya. Jadi langsung lompat ke 14. Daud menyimpulkan gini, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Itu luar biasanya Daud. Makanya hari ini kita belajar seperti seorang Daud. Aku hari ini walaupun takut, intimidasi iblis bawa fakta yang membuat saya pernah saudara sampai buka mata aja tiap kali gitu. Iblis batang dengan fakta. Tapi ketika saya belajar seperti seorang Daud, Tuhan, waktu aku takut, memang faktanya iblis bukan bohong, faktanya jujur ada, faktanya memang terjadi. Tuhan, aku jujur. Siapa yang tidak takut dengan fakta? Jujur, waktu iblis bilang, anak satu belum selesai, anak dua loh Eli. Jujur, saya tidak bisa lari dari fakta saudara. Faktanya memang membuat saya takut. Faktanya membuat saya sesak nafas. Tapi saya belajar dari keteladanan Daud. Saya berkata, tapi aku memilih tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Makin saya lihat fakta Tuhan, makin saya kecewa sama suami saya. Makin saya benci sama suami saya. Saya nggak mau, saya tetap hari ini berjalan. Waktu aku takut, aku memilih untuk percaya. Ini cuma investasi yang butuh waktu. Karena setiap investasi yang akan menghasilkan untung juga butuh waktu Tuhan. Engkau jauh lebih tahu tentang investasiku Tuhan. Aku tidak akan pernah takut. Yang saya katakan seperti Daud. Sebab Tuhan meluputkan saudara dan saya dari maut. Tidak ada hal yang buruk membuat saudara takut hari ini. Fakta itu akan membawa saudara arahnya ke maut. Justru Tuhan bilang gini, nak, ngucap syukur lo ya buat wanita itu, buat suamimu yang selingkuh, karena senyatanya aku sedang membawa arah kakimu menuju jalan kebenaran, jalan kehidupan, bukan jalan maut. Aku sangat sayang sama hidupmu, aku sangat sayang sama manusia. Aku tegakan manusia yang hari ini menjalani proses yang berat supaya dia mulai berinvestasi. Kapan lagi mau berinvestasi surga kalau sudah mati? Tidak ada waktunya lagi. Mumpung masih ada nafas kehidupan, dia masih kuat, dia masih bisa berkarya dalam kerajaanku. Lebih baik investasi hari ini supaya tabungannya di kerajaan Allah juga ada, depositonya tambah besar, rumahnya tambah besar. Itu yang saudara tangkap. Yang kedua, Tuhan
Tuhan menjaga langkah kaki saya supaya tidak tersandung. Aku percaya bahwa Tuhan menjaga kakiku sehingga tidak akan tersandung walaupun sampai punya 2 anak. Walaupun tokoku sepi, aku di PHK, aku memilih tetap percaya bahwa kakiku ini tidak akan tersandung hancur Tuhan, karena Engkau penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Engkau selalu menjaga langkah kakiku dari hari ke hari. Kalau enggak, Bu Eli enggak sampai hari ini jadi hamba Tuhan. Kalau enggak dijaga Tuhan, Bu Eli sudah jadi pasien rumah sakit jiwa. Bu Eli sudah jadi pelakor. Bu Eli sudah ambil suami orang. Bu Eli sudah hari ini kena penyakit kanker stadium akhir. Tapi bukti Tuhan yang nyata ketika saya memutuskan untuk mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup saya, ternyata Tuhan menjaga langkah kaki saya dari hari ke hari. 12 tahun berjalan makin kuat. 12 tahun orang bilang hidup saya hancur. Oh sorry, bersama Tuhan tidak ada kata hancur, tersandung, masalah, hancur. Tapi justru bersama Tuhan ketika Dia menjaga kaki saya, hari ini hidup saya bisa menjadi berkat. Hidup saya hari ini bisa memberkati banyak orang. Hidup saya hari ini tetap di jalannya Tuhan. Bukan Bu Eli yang jadi pelakor, tapi Bu Eli yang jadi hamba Tuhan. Menghasilkan anak ilahi, anak yang bisa sekolah Alkitab, rumah tangga yang tidak hancur. Saya tidak bercerai, saya dan suami tetap menjadi satu. Amin. Bahkan saya tidak pernah lagi dalam hidup saya bertengkar kok sama suami saya. Saya tiap hari sehati. Tiap kali saya bertemu dengan suami, saya komunikasi dengan suami, saya selalu sehati. Saya tidak pernah gontok-gontokan, saya tidak pernah maki-makian. Selalu ucapan yang saya ucapkan selalu penuh kasih. Amin. Amin saudara, itu sebabnya Tuhan berkata gini, malaikat lihat ya Bu Eli, perintahkan berkat. Ketika Bu Eli dan Pak Nyoto bisa diam rukun bersama, disitulah aku memerintahkan berkat atas rumah tangganya, berkat atas keturunannya. Tuhan memberkati. Investasi ya saudara, jujur. Kalau kita bisa diam rukun bersama saat pasangan kita bertingkah, pasangan limited edition yang menyakiti kita, tapi kita tetap bisa diam rukun bersama, itu investasi saudara. Itu keuntungan saudara. Walaupun saudara bonyok, sakit semua, jadi keset, harga diri diinjak-injak bonyok. Tapi investasi surga jauh lebih besar daripada hanya sekedar rasa bonyok. Bonyok ndak bawa maut. Bonyok ya cuman sakit hati aja dibilang, oh bodoh. Nah, ditinggal selingkuh, terang-terangan itu bodoh, sakit hati. Itu cuman perkara sakit hati, tapi investasinya ndak ada saudara. Tapi kalau responmu benar, investasinya wow, dilipat saudara. 2 tahun menderita bonyok, keset 2 tahun dilipat sama yang punya investasi kerajaan Allah. Makanya hari ini, waduh waktunya sudah habis. Yuk ya, itu yang pertama. Jadi Tuhan menerangi jalan kita dalam cahaya kehidupan. Ya, 3 hal. Tuhan meluputkan dari maut, Tuhan menjaga langkah kaki kita. Yang ketiga, Tuhan menerangi jalan kita dalam cahaya kehidupan. Artinya berjalan makin lama bukannya makin redup, tapi berjalan makin lama dalam cahaya kehidupan. Makin terang benderang. Itulah yang dikatakan Daud. Ya, ketika dia takut, dia memilih percaya sebab Tuhan Allah segalanya. Tuhan meluputkan dari maut, Tuhan akan menjaga langkah kaki saudara dan saya. Tuhan akan menerangi jalan saudara dalam cahaya kehidupan, bukan dalam kegelapan. Tidak perlu takut. Amin. Jadikan mulai hari ini, Kaulah segalanya. Iblis bilang, suamimu selingkuh, kaulah segalanya. Keuanganmu minus, tokomu sepi, kaulah segalanya. Siapa yang bisa berani menghancurkan hidup saudara? Waktu mulutmu berkata, kaulah segalanya. Kerajaan Allah itu punya sumber yang tidak pernah
pernah terbatas, saudara. Waktu engkau menjadikan Tuhan dan kerajaan Allah segalanya, maka yang segala-galanya itu akan diberikan dalam hidupmu sebagai orang benar. Amin, saudara. Yuk, yang kedua, ya. Jadi hari ini sebenarnya banyak firman. Ya, moga-moga keburu. Firmannya adalah kebenaran. Itu tadi Roma 1 ayat 16a. Ya, kita buka Yeremia 15 ayat 16. Bagaimana hari ini jangan sampai, makanya kalau ada Zoom, ada live, ajak jiwa-jiwa. Itu kekuatan, saudara. Jangan anggap remeh. Terutama hari-hari ini Victory sudah mulai adakan ibadah onsite. Yang ada bisa datang karena waktu ibadah onsite itu sangat beda, saudara, ya. Kita tidak tahu waktu Tuhan hadir tengah-tengah ibadah. Apa yang Tuhan mau lakukan buat saudara dan saya, kita tidak pernah tahu, saudara. Tapi Tuhan lihat ketulusan hati, ya. Hari Kamis ini Victory Jakarta akan adakan ibadah onsite. Pendaftaran sudah tertutup, puji Tuhan. Hanya berapa hari dibuka, kita lagi tes apakah ada banyak kerinduan orang-orang mencari Tuhan pada waktu onsite. Kita deal 75 orang, ternyata yang daftar sudah lebih dari 75 dan kita tutup, saudara. Ternyata luar biasa jemaat PD Victory punya rasa lapar dan harus akan kebenaran, dan itu yang diperhitungkan Tuhan. Tuhan segalanya, bukan hanya di bibir, tapi ada action, ada satu tindakan di mana Tuhan segalanya. Amin. Yuk, firman kebenaran Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmati firmanmu. Itu menjadi kegirangan, menjadi kesukaan, sebab namamu telah diserukan di atasku. Yang jadi pertanyaan hari ini, sudah tidak jadikan firman Tuhan seperti Yeremia. Dia menjadi perkataanmu, aku menikmati Tuhan. Firmanmu itu jadi kegirangan, kesukaanku. Sudah enggak, saudara? Kalau itu belum dilakukan, hari ini yuk kita sama-sama melakukan, karena firman itu kebenaran. Saudara lihat Yeremia 38 ayat 19, ya, 19 sampai 20. Satu ayat selesai. Apa yang akan dilakukan kalau saudara menjadikan Tuhan, firman Tuhan itu kesukaan saudara, kegirangan, menikmati firman? Ini yang dilakukan. Yeremia 38 ayat 19, ya. Kemudian berkatalah Raja Sedekia. Ini pada waktu Raja Sedekia mengalami ketakutan, dia datang kepada Yeremia. Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim. Nanti aku takut diserahkan ke tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Ya, ada banyak hari-hari ini ketakutan-ketakutan yang saudara alami. Tapi ketika saudara menjadikan firman itu kegirangan, kesukaan, maka hasilnya Yeremia 38 ayat 20. Yeremia menjawab, hal ini tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan, firman, dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, yaitu maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Keren ya, saudara? Jadi hari ini kalau saudara menjadikan firman, maka hal yang buruk itu tidak akan terjadi. Keadaan kita akan baik-baik saja dan nyawa kita akan terpelihara. Itu 3 hal, ya. Jadi jadikan firman hari ini, jangan berharap pada kenyataan, berharap pada Tuhan, firman dan janjinya. Jadi hal buruk tidak akan terjadi, apa yang kita takutkan tidak akan menimpa, keadaanmu akan baik-baik, bahkan nyawamu akan terpelihara. Amin, saudara. Yang terakhir, bagaimana janji perkara baik, ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Kalau lihat Tuhan pulihkan keadaan saudara, saudara ngiler saudara, ya. Ayat ini ayat tidak asing, tapi saudara perlu tahu ayat ini pasti digenapi buat saudara dan saya. Mazmur 126 ayat 1 dan 3, perkara yang baik. Ketika Tuhan, yuk baca sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Eli seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut Eli penuh tertawa, ya, saudara ganti dengan nama saudara. Dengan lidah Eli sorak-sorai, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada Eli. Ayo diulang yuk. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Ya, kita mau ucapkan firman ada tertulis ya. Ganti nama saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Eli seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut Eli penuh dengan tertawa dan lidah Eli dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di sekitar Eli, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada Eli. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau Tuhan menjanjikan perkara yang baik, sabar. Karena cara Tuhan memulihkan nanti seperti mimpi. Dream come true. Wah, mimpi saudara selama ini apa? Akan digenapi. Dan cara Tuhan memulihkan nanti saudara, wah, tertawanya sorak-sore. Sudah tertawa bukan hehehe gini enggak. Tertawa, oh Tuhan dahsyat. Aku dipulihkan Tuhan. Duh, mimpiku jadi kenyataan. Tertawa sorak-sore. Dan ketika cara Tuhan memulihkan saudara dan saya, yaitu seperti melihat perkara yang besar saudara. Itulah janji Tuhan. Amin. Jadi 3 hal ya, 3 menit. Waduh, waktunya sudah habis saudara. Jadi 3 hal saya review apa saudara. Kalau percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan segalanya. Tuhan meluputkan dari maut, Tuhan menjaga kaki saudara, Tuhan akan menerangi jalan saudara dalam cahaya kehidupan. Firman itu akan memelihara nyawa saudara. Saudara akan diluputkan dari hal yang ditakutkan. Saudara akan baik-baik. Bagaimana janji perkara yang baik? Tuhan akan pulihkan keadaan saudara seperti mimpi, tertawa, sorak-sorai, perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Investasikan kesengsaraan penderitaanmu hari ini. Jangan hitung-hitungan dengan proses Tuhan. Karena semuanya untuk kebaikan saudara. Keberhasilan, keberuntungan. Semua akan dilipat gandakan. Pohon kehidupanmu ini terus loh saudara. Sampai saudara pulang ke rumah Bapak. Pastikan jangan berhenti untuk menanam, memelihara pohon kehidupan saudara. Karena ini akan terus berlanjut. Besok ada Zoom saya yang khotbah, ajak jiwa-jiwa. Dengan mengajak jiwa-jiwa sudah diperhitungkan investasi. Ya, besok ada Zoom, ada kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa hari ini kami tidak akan berharap pada kenyataan, tapi kami berharap kepada Tuhan. Kami tahu bahwa masalah adalah investasi. Kami tahu pada akhirnya investasi pasti menguntungkan karena Tuhan yang menjamin tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah rugi. Ada pohon kehidupan yang akan berbuah lebat pada musimnya. Ada apapun yang kami kerjakan, kami buat berhasil. Yang sakit sembuhkan, yang jalani masalah keuangan berkati, yang mau jual aset Tuhan, biar aset laku terjual. Yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati bangsa dan negara kami dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa. Biar kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, terangkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.